Oke, selamat malam teman-teman. Ya, ini hari ini jam 7 ya. Ya tadi gara-gara saya salah jalan. Harusnya harusnya tetap bisa jam 6. Cuman ya salah jalan menuju ke sebuah tempat buat healing. Ya, jadi ya akhirnya balik lagi. Oke, ya hari ini kita coba update sedikit ya. Tapi sebelumnya mungkin saya nggak akan update mengenai stock pick ya. Tapi teman-teman juga bisa lihat kan kita udah bicara itu dari semua sektor ya. Jadi saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan itu udah bisa teman-teman lihat ya. Hari ini mungkin kita akan bicara tentang kalau indeks juga begitu aja. Mungkin hari ini ada LP ya, LP salah satu sahamnya kita ya. Apakah itu sudah mulai break atau apa gitu kan? Ya, nanti kita lihat sebentar ya. Ini sebentar. Oke. Oke, ya. Ini misalnya LP, LP ya. Nih sahamnya, ini LP. Nah, ini yang kita lihat itu iya betul dia udah mulai momentum ke atas ya, tetapi ini udah bukan waktunya teman-teman kejar ya. Apa yang teman-teman tunggu ya pasti teman-teman akan tunggu dia retest ya. Tapi ini udah bisa memperlihatkan kepada kita bahwa LP itu penunggunya sudah mulai datang. Jadi ada buyer yang datang di situ. Nah, ada satu komen cukup menarik sih sebenarnya. Saya mau tanggapin aja kalau kelas kelas ya ada yang mungkin belum bisa ngikut ya sebenarnya nggak masalah yang kita jual itu juga yang kita jual juga bukan bukan kelas ya price actionsnya bukan candle ini nanti harus masuk dari candle ini dan lain sebagainya enggak ya saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa yang kita jual itu adalah komunitasnya ya seperti yang teman-teman alumni ya rasakan mungkin ya yang kita jual tuh komunitas yang kenapa kalau bicara teknikal bicara dengan fundamental di luar sana banyak yang lebih baik ya saya tahu ini saya bukan expertnya lah di sana lah ya di luar sana banyak yang lebih baik. Kemudian teman-teman bisa belajar gratisan di YouTube tuh banyak sekali ya, itu bertebaran di mana-mana. Ya, nah, cuman yang mungkin yang kita apa yang kita jual di dalam kelas-kelasnya kita itu adalah komunitasnya, sekali lagi komunitasnya. Nah, tapi untuk bisa membentuk komunitas ini bagaimana caranya? Kita harus punya satu teknik atau ya kesehatian yang sama kan gitu ya sehingga kita bisa bareng-bareng melakukan research kayak LP. LP itu siapa yang temukan? Bu Mimi ya, atau siapa nih ya yang temukan ya? Jadi kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau memang dia setupnya semua sesuai, ya kita bisa masuk bareng-bareng juga kan. Jadi komunitas itu yang kita jual, bukan saya. Jadi siapa ya? Ya. Nah, itu yang kita jual di dalam kelas-kelasnya kita. Nah, tujuan kelas itu sebenarnya adalah untuk menyatukan dulu nih. Ini loh konsep trading menurut saya, ya, menurut komunitasnya kita seperti ini. Terus habis itu cara membacanya, terus habis itu apa yang menjadi metode yang kita lihat. Nah, yang kita lakukan cuma konsisten mengulangi hal yang sama doang gitu loh. Ya kan? Nah, karena itulah pengulangan ini loh yang akhirnya kita lakukan bareng-bareng. Nih kira-kira yang siapa nih yang apa yang oke lah. Udah lah. Ya, oke. Siapa nih yang ngelihat ada sebuah mungkin pergerakan teknikal nah kayak gitu gitu. Nah, udah tinggal kita teriakan bareng-bareng gitu ya, kita analisa bareng-bareng, kita cariin story-nya bareng-bareng kan. Nah, kemudian ya udah cuan bareng-bareng. Nah, tadi tadi pas saya lewat tuh ya ada di kampung tuh ya. Ada satu komunitas keren banget gitu ya kerja bareng-bareng, sugi bareng-bareng. Oh, pokoknya keren banget lah itu komunitas ya. Itu lagi ngumpul tuh di situ dan kebetulan saya lagi salah jalan. Pas ngeliat pelang itu, wah ini bener ya. Komunitas dengan moto seperti itu yang sebenarnya kita mau kerja bareng-bareng. Tetapi yang kita lakukan ya dianalisa bareng-bareng. Saya nggak tahu mereka ngapain gitu ya. Tapi yang jelas ya kurang lebih seperti itu ya kita kerja bareng-bareng ya artinya kita analisa bareng-bareng. Nah analisanya ini kan butuh tekniknya kan. Nah itu kurang lebih di kelas cuman buat menyatukan aja mindsetnya
tekniknya, ya. Nah, habis itu ya udah kita kerja bareng-bareng. Kan kalau udah jadi alumni kan lu boleh riset sepuasnya kan. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Ya aja kalau misalnya itu kurang lebih kelas yang sebenarnya yang kita jual itu kurang lebih itu komunitasnya dibandingkan dengan kalau teknik saya pikir technical teman-teman ada kalau alumni banyak yang lebih jago dari saya. Terus fundamental juga sama kan dalam hal membaca fundamental saya percaya jauh lebih banyak juga yang bisa membaca data-data jauh lebih baik daripada saya. Ya itu kurang lebih. Jadi karena ada komunitas ini kita bisa bareng-bareng gitu loh ya menganalisa bareng-bareng, cari story-nya bareng-bareng, kemudian masuknya bareng-bareng gitu. Nah, masuknya bareng-bareng ini nih kadang-kadang yang jadi masalah kan. Kadang-kadang menggerakkan harga nih. Nah, pas digerakin harganya dipikirnya oh ini akumulasi datang nih. Habis itu diturunkan lagi. Ya. Jadi ya sedikit tips aja lah ya. Kalau teman-teman mungkin kalau melihat apa sih yang kita lakukan selama ini ya sebenarnya kita cuman menggunakan metode yang sama tinggal kita ulangi lagi konsistensinya kita gitu kan. Memang ada kalanya salah. Ada kalanya salah. Nah, tetapi ya puji Tuhan selama ini sih jauh lebih baik, benernya kan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau mengulangi hal yang sama, yang pertama yang teman-teman mesti lakukan adalah lu tahu dulu setup atau mungkin ada saham-saham ya pas teman-teman masuk, kemudian dia menghasilkan big win. Ya, menghasilkan big win. Nah, lu capture aja setup itu. Capture, kemudian ya lu coba analisa. Apa sih yang terjadi pada technicalnya, kemudian dia menghasilkan big win. Ya kan tinggal lu analisa itu, lu capture. Ini cara yang paling gampang kok dan itu saya lakukan. Ya itu saya lakukan. Kemudian lu tinggal analisa. Ini kenapa nih? Ya kenapa dia kan banyak ya kadang-kadang masuk ke money spot, kemudian dia sempat momentum nih. Nah ini kenapa? Lu tinggal analisa aja kan, ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, setelah lu analisa, lu capture itu ya saham-saham yang berhasil nih. Contoh misalnya yang udah lewat kayak misalnya apa Tekim, BET, DRMA, kemudian apalagi ya sampai nggak apa deal ya kemudian ada Ace Hardware ya dan sebagainya teman-teman lihat itu tinggal diulang aja ke belakang kemudian lu tinggal lihat balik itu sebenarnya ngapain dia kan yang kita lakukan cuma begitu-gitu saja kan ya kan metode cuma itu doang gitu nah kita tinggal ulang oh ada nih metode itu nah lu tinggal retest atau backtest ya. Terus habis itu jangan lupa forward testing. Kalau lu cuma backtest doang, ya lu cuma paper trading kan, nggak ngasilin apa-apa. Nah, mulai dengan forward testing. Forward testing itu apa? Forward testing itu pakai uang. Pakai uang di mana emosi lu berjalan. Nah, saat emosi lu berjalan, lu akan bisa melihat bahwa metodenya sama. Ya, tetapi kenapa gue nggak menghasilkan hal yang sama? Apa yang gue lakukan di backtest sama apa yang gue lakukan di forward testing, kenapa berbeda? Nah, di sini lu akan dapat sebuah pencerahan. Pencerahannya apa? Oh, ternyata walaupun tekniknya sama, walaupun fundamentalnya sama, apa yang gue baca itu semua sudah sama, tetapi kalau gue melakukan actions, itu jauh lebih banyak emosinya yang jalan. Nah, berarti apa yang harus gue lakukan? Bagaimana gue mengendalikan emosi ini agar gue konsisten nih. Gue ngelihat setup itu, gue berani masuk. Ya, berani masuk. Kemudian kalau gue ngelihat seperti ini, gue harus keluar dan lain sebagainya. Jadi udah aturan lu bikin-bikin agar emosi lu nggak bermain. Ya kan? Gitu kan? Ini kan adalah for testing. Tujuan for testing itu adalah untuk mengetahui benar nggak sih sebuah trading itu cuman mengandalkan yang namanya technical, cuman mengandalkan yang namanya fundamental, ya ternyata enggak gitu ya. Jadi kenapa hasil backtest selalu tidak akan pernah sama dengan forward testing? Karena kalau backtest nggak ada emosinya. Sama halnya teman-teman kalau di forex pakai akun demo. Pada saat lu pakai akun demo itu bagus kan? Oh keren banget ya. Kenapa? Karena kita nggak losing apapun gitu loh, nggak ada beban apapun di situ. Tapi saat lu forward testing, lu harus pakai uang.
lu harus pakai modal. Dan modal itu asli. Kalah ya habis. Gitu kan? Kalah ya hilang. Gitu. Nah, di sini emosi lu bermain. Nah, karena itulah lu kalau udah backtest, lu harus pro testing. Agar apa? Agar lu tahu gitu loh bahwa kondisi dalam trading itu bukan melulu soal bandar nggak ngasih gua menang. Inilah itu. Enggak. Sebenarnya kalau lu udah lihat forward testing lu dan backtest lu, ya lu akan lihat dengan jelas bahwa ini semua adalah permainan gua sendiri, diri lu sendiri gitu loh. Ya, diri lu yang terjebak dalam emosi yang dihasilkan oleh market. Contoh. Siapa yang masuk Tekim? Siapa yang masuk ACST? Siapa yang masuk Meta kemarin? Ya, pada saat dia lagi naik-naik tinggi-tingginya. Siapa yang ikutan masuk? Kenapa lu masuk ke situ? Kenapa? Karena gue takut ketinggalan kan. Ya, gue takut kalau nggak ada lagi setup buat masuk. Bener nggak? Ya, jadi salah setupnya enggak, salah teknikalnya enggak, salah bandarnya enggak juga. Lah nggak ada urusan soal bandar-bandaran kan. Lu nya aja yang emosi pengennya cepat-cepat masuk. Gitu. Nah, pada saat misalnya ada saham bagus nih, contoh kayak Tekim. Ya, Tekim turun nih. Nah, kondisi turunnya gimana? Kan lu nggak pernah lihat kan? Pokoknya ini udah murah. Dia turun begitu banyaknya. Ada 3-4 candle. Merah begitu banyaknya. Ini berarti ini saatnya gue ambil kan? Benar nggak? Ya, semua orang bahkan berpikir bahwa ini udah murah. Ya, nah, kalau gue ambil masih turun lagi. Lah ini gimana nih kondisinya? Ya, nah kalau lu lihat itu semua, makanya kenapa kemarin kita bilang yang ketiga, lu harus tahu bahwa trading itu adalah sebuah proses. Itu sama seperti kayak anak-anak, lu kan dari bayi ya, bayi kan, ya kemudian jadi anak-anak, balita, ya kan, kemudian jadi remaja, ya kemudian baru jadi dewasa. Itu kan ada proses, ya kan, nggak serta merta dari bayi tiba-tiba dia bisa jadi remaja kan nggak mungkin. Ya kalau biasanya kalau udah langsung jadi remaja, biasanya ini nggak ngerti apa-apa kan. Ya dia nggak melalui prosesnya. Tapi kalau lu melalui proses, apalagi didikan orang tua yang lu jalanin segala macam itu bagus, tentu pada saat lu dewasa itu akan jauh lebih matang kan. Ya, nah demikian juga dalam trading, lu harus lewatin prosesnya. Nah banyak orang yang tidak mau melakukan ini, gitu kan? Gitu loh. Nah disinilah kenapa jualan saya. Ya jualan saya adalah kita mau melewati proses itu bareng-bareng. Apakah saya udah lewatin ini semua sehingga saya udah pasti cuan terus segala macam? Enggak. Ya maka dari itu saya butuh komunitas ini. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Untuk saling mengingatkan bahwa di dalam proses walaupun lu udah tahu setupnya, udah tahu aturan-aturan setup itu, ya bukan tidak mungkin bahwa kita ada yang kita lewatkan. Ya, ada yang kita lewatkan sehingga emosi kita jalan. Nah, pada saat emosi jalan, kita saling mengingatkan. Itu gunanya komunitas tuh. Dan itu sebenarnya yang mahal kan. Gitu kan? Nah, pada saat kita down, apa yang kita harus lakukan? Ya berarti kita harus libur. Kita harus berhenti trading. Tujuannya apa? Ya itu tadi memulihkan emosi kita. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa setiap kelas tahu video wajib yang kita putar. Ya kan? Video tentang bagaimana perjalanannya Jesse Livermore. Oh, itu udah mewakili banget ya bagaimana seorang trader jatuh bangun. Cuman ya endingnya si Jesse Livermore yang tidak terlalu enak kan. Tapi kita bisa ngelihat ya siapa yang berani mengatakan bahwa Jesse Livermore itu tidak pintar dalam melihat teknikal? Enggak. Ya, enggak ada seorang pun yang berani bilang Jesse Livermore nggak bisa teknikal. Nggak ada seorang pun kan. Kenapa? Karena dia dulu pernah menjadi orang terkaya loh. Pada saat orang-orang krisis nggak punya uang, dia kaya raya. Ya, sampai JP Morgan itu sampai harus datang ke dia memohon agar uangnya itu coba dilempar lagi ke pasar. Kalau nggak ada likuiditas nih di pasar. Bayangin, ya kalau sekarang kan ya tinggal cetak uang kan. Nah dulu tuh sampai harus itu narik orang yang punya uang untuk masuk kembali ke pasar. Nah itu Jesse Livermore, dia jatuh bangun berapa kali? Ya, jatuh pertama, jatuh yang kedua, ya jatuh yang ketiga udah nggak bangun-bangun lagi. Ya, tetapi yang teman-teman bisa lihat bahwa itu jadi pelajaran buat kita.
Apa yang terjadi di dirinya seorang Jesse Livermore pada saat perjalanan tradingnya itu terjadi pada kita. Itu terjadi, itu jelas. Makanya kita belajar dari pengalamannya dia. Nggak usah kalau bisa tidak sampai mengalaminya, ya toh? Gitu loh. Nah, itu prosesnya. Itu proses jelas. Itu adalah sebuah proses. Oke? Nah, ini ya kurang lebih ya. Jadi teman-teman ya tinggal ya tadi yang saya bilang kan, lu tinggal lihat ulang gitu loh setup yang membuat lu big win. Nah, habis itu tinggal lu backtest, cari lagi benar gak setup seperti ini yang big win terus. Kemudian yang kedua lu for testing. Ya harus lu tes dong, harus lu buktikan dong bahwa setup ini benar memberikan kepada saya big win lagi gitu sesuai dengan backtest saya. Nah, pada saat lu jalani for testing itu, maka lu akan mulai memahami bahwa ternyata trading itu tidak melulu technical sama fundamental. Gitu? Ya, nah di situ ada risk management, di situ ada psikologi, ada emosi segala macam. Nah, bagaimana lu mengcombine itu semua menjadi satu? Ya, akhirnya lu bisa profit konsisten. Ingat lo ya, ini saya juga harus ingatkan, profit konsisten itu bukan berarti lu untung terus. Setiap kali lu buka posisi untung, enggak. Gitu ya. Di dalam total ya entah berapa lah ya teman-teman mau pakai 10 trading mau pakai 20 kali trading ya total dari keseluruhan itu rasionya itu tetap win. Nah itu loh ya jadi ada loss win gitu ya total keseluruhannya itu win jatuhnya. Jadi bukan berarti satu kali loss udah hancur dunia ini gitu enggak gitu kan. Tetapi dari beberapa kali loss, terus habis itu punya satu win, nah lu jumlahin itu. Ya, dan lu mesti ingat bahwa loss itu mungkin akan jauh lebih banyak karena kita trading. Ya, loss itu mungkin akan jauh lebih banyak. Gitu. Lu mungkin akan ya lu tinggal waktu awal-awal mungkin lu sekolah waktu di SD atau SMP jauh lebih banyak salahnya nggak sih? Ya kan? Kenapa? Karena lu belum ngerti. Gitu ya. Tetapi semakin lu mengerti, semakin lu paham cara kerjanya sebuah barang atau sebuah pekerjaan dan lain sebagainya ya, maka semakin lu tahu gitu loh, di mana lu harus menghindar. Kalaupun gua nggak bisa, ini contoh ya, misalnya gua nggak bisa nih, akhirnya nggak bisa menghindar kan, tetapi bagaimana efek dari yang kesalahan gua itu kecil. Gitu. Efek dari kesalahan gua kecil, karena itulah kita butuh yang namanya stop loss. Stop loss adalah loss atau rugi yang kita sudah rencanakan. Ingat loh ya, kita rencanakan. Itu bagian dari trading, oke? Nah sekarang, ya ini kan semua proses ya. Nah sekarang, apa yang gue mesti perhatikan? Ini ya, beberapa hari belakangan ini, saya menemukan sesuatu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat itu menjadi sebuah eh, apa sebuah hal yang teman-teman bisa perhatikan juga ke depannya. Yaitu satu yang namanya saya bilang V shape, V formations ya atau formasi V plus hold. Hold ya. Bahasanya keren ya. Sebenarnya sebenarnya itu gampang kok. Teman-teman nanti di alumni pasti mulai nge ya. Ambil contoh begini. Ini di price action. Kalau teman-teman lihat di forex ya, apalagi kalau kita pakai time frame yang kecil-kecil ya, ini sering muncul. Ya itu sering muncul ya. Kemarin itu saya mencoba untuk membuat beberapa, terutama di emas deh. Emas itu sering kali nongol. Jadi teman-teman lihat ya, kalau dia turun, ini artinya apa? Artinya ada seller yang membuang barang. Kalau dia turun, kalau dia harganya turun, artinya ada seller yang mendominasi pergerakan harga tersebut. Benar nggak? Ya, ada seller yang mendominasi. Kemudian setelah dia turun, mungkin ada sedikit kenaikan di situ. Ada buyer yang nongol kan? Tujuannya apa? Tujuan untuk ngetes. Untuk ngetes. Kalau misalnya udah turun sampai sini, ya misalnya harga satu turun sampai ke 0,7 misalnya. 0,7. Kira-kira udah mulai murah belum ya? Harganya benar nggak ya? Maka yang kelihatan di situ adalah ada reaksi. Ya, reaksi. Mungkin bagi sebagian orang 0,7 itu sudah murah. Ya, karena itulah ada reaksi pembalikan arah. Ya, reaksi pembalikan arah.
Nah, reaksinya teman-teman lihat. Ini cara membaca chart sih kurang lebih ya. Teman-teman lihat sejauh apa sih dia? Ya, sejauh apa sih dia? Oh, kalau cuma dikit, apa yang terjadi? Ya turun lagi. Nah, artinya apa? Harga di sini 0,7 belum murah buat bayar gede. Karena kita butuhnya bayar gede. Ya kalau bayar-bayar kecil itu doang ya dia memang bisa membalikan arah sedikit gitu kan. Bahwa sebagian kecil buyer mengatakan 0,7 sudah murah. Ya. Tetapi lebih banyak orang yang mengatakan itu belum murah. Nah, karena itulah makanya ada penurunan harga lagi. Ya, makanya akan ada penurunan harga lagi. Biasanya itu akan jauh lebih kencang ke bawah kan. Nah, itu sama. Nanti akan ada sampai di sebuah titik, di sebuah harga, mungkin di 0,5 lah bilang ya. Nanti akan ada pembalikan, akan ada reaksi lagi. Artinya, sampai turun sampai ke 0,5, ada yang menganggap bahwa 0,5 itu sudah murah. Ada loh ya. Nah, tinggal kita mau lihat sebagian besar mengatakan itu murah atau tidak. Nah, cara bacanya gimana? Ya, teman-teman baca reaksinya. Reaksinya gede nggak? Reaksi besar nggak? Momentum yang nongol itu gede nggak? Ya. Nah, kalau momentum yang nongol gede, berarti dia akan bikin yang namanya V-shape. Jadi setelah dia turun, dia akan reaksi. Ya, reaksi. Gitu loh. Jadi dia setelah dia turun, dia akan reaksi. Nah, pada saat dia membentuk reaksi itu, teman-teman tinggal perhatikan 0,5. Area yang kita sebut sebagai support, di mana munculnya buyer itu. Ya. Nah, biasanya dia ngetes berapa kali. Ini yang teman-teman pasti tahu lah ya. Bisa jadi dia tes beberapa kali. Ya, dites beberapa kali 0,5 itu. Ya, dites berapa kali. Nah, kalau muncul terus buyer, ya, nah teman-teman tinggal lihat area yang jadi sideways itu muncul nggak yang namanya akumulasi. Ya, muncul nggak yang namanya akumulasi. Nah, seringkali akan dites sekali lagi, kemudian dia turun, tetapi setelah itu dia balik dengan cepat. Nah, itu V-shape. Teman-teman bisa lihat ini ya, kita lihat ya, gampang banget kita lihat dari ini baru terjadi. Mana nih? Kalau nggak salah hari Sabtu saya udah kasih tahu kan. Nih, ini bukan cuma kejadian sekali, bukan kejadian 2 kali. Ya, kita lihat biar gampang. Nah, ini kan, ya teman-teman bisa lihat ya, dia turun kan? Ya, dia turun ya, terus turun, kemudian sempat hold, kemudian turun. Ya, habis itu balik. Habis balik apa yang terjadi? Turun lebih jauh lagi. Ya, turun lebih jauh lagi. Jadi kalau ini turun, teman-teman bisa lihat momentumnya ya, dari turun ini sama turun ini udah jelas beda. Ya, turun. Nah, teman-teman yang di IG, karena kita nggak bisa bedah, hari ini adminnya lagi sakit soalnya. Ya, nanti nanti teman-teman lihat di YouTube ya, saya akan share di situ juga. Ya, itu kan artinya momentumnya gede, momentumnya besar. Nah, yang teman-teman tunggu apa? Kita sebenarnya menunggu adalah kapan dia hold-nya. Kemudian di situ akan muncul V-shape-nya. Teman-teman lihat ya. Dia turun, kemudian naik. Nah, ini udah mulai nongol ya. Ya, nah ini teman-teman udah bisa lihat. Kemudian dia turun lagi, V-shape lagi. V-shape ya. Kemudian turun lagi, V-shape lagi. Berarti kan sebenarnya area ini itu menjadi area yang harusnya cukup penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena setiap kali menyentuh area itu terjadi munculnya buyer. Ada permintaan yang membalikkan arah. Ya, bagaimana lihatnya? Lihat teman-teman lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Pada saat penurunannya, ada nggak reaksi sekencang ini? Nggak ada kan? Ya, kemudian dia turun, reaksi sekencang itu lagi. Turun, reaksi lagi. Ya, kemudian turun lagi, reaksinya ada lagi. Ya, nah habis itu apa? Nah, ini lebih jelas lagi V-shape-nya. Ini yang teman-teman baru saya lihat di emas. Ya, emas time frame 15 menit. Banyak banget kalau di forex ya. Nah, ini lihat ya. Ini yang kita tunggu kan sebenarnya di hari apa ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat kejadian nih. Ya, cuman ini udah malam ya. Jam berapa ya? Oh, ini pagi. Ya, pagi ya. Kemudian hari Jumat dia spring, ini yang sering kita sebut sebagai spring, kemudian naik hold. Ya, hold. Ini LPS bisa jadi LPS, bisa jadi SOS. Ya, teman-teman bisa lihat nggak V-shape-nya? Ya, V-shape-nya. Jadi kalau pas di area set 1 itu selalu akan muncul V-shape itu. Lihat deh.
Ya, teman-teman bisa perhatikan. Karena saya mencoba untuk memperhatikan beberapa setup yang di bawah itu, yang pokoknya di daerah set 1, itu selalu akan muncul V-shape itu. Ya, dia akan muncul seperti itu. Wah, kalau misalnya dia hold, ya kan V-shape, ya atau formasi V itu, kemudian dia hold kan. Hold ini apa sih? Ya, kadang-kadang hold itu dia bisa bikin money spot. Ya, dia hold, habis itu dia bisa bikin money spot. Ini kalau di coaching kan teman-teman pasti lihat ini kan. Ya, tetapi kita kalau melihat ya, lu misalnya yang paling penting kan di selling climax. Ya, lu kalau udah bisa mendeteksi selling climax, berarti kita udah tahu area supportnya kan. Area di mana likuiditas untuk bayarnya nongol. Jadi kalau dia mau cari likuiditas, likuiditas di bawah ya. Ya kan? Ya kayak ini kan, kayak emas. Lu mau kalau mau cari likuiditas, likuiditasnya kan di sini. Ya, likuiditasnya kan di bawah situ. Ya toh? Nah, jadi artinya kalau ini sudah murah, ya memang udah ditunggu-tunggu kan, harusnya lebih murah karena turunnya kan udah jauh tuh. Ya, kemudian terjadi V-shape. Ini V-shape, V-shape, V-shape semua di dalam situ kan. Artinya apa? Pada saat V-shape dia turun ke bawah untuk ngambil likuiditas. Ya, untuk ngambil likuiditas kemudian naik kembali. Jadi ya dengan kata lain, ini kan dia turun nih, harga diskon dong, harga diskon ya, diskon. Nah sekarang pada saat harga diskon, ada yang mau beli nggak dengan harga segitu? Ternyata nggak ada, nggak ada, dia masih turun lagi di diskon. Nah pada saat dia turun diskon, ada yang nongol nih, ada yang beli, ya berarti kan sebenarnya udah ada reaksi di situ. Kalau di metodenya kita sebutnya sebagai PS karena udah mendekati bawah kan itu sebagai PS. Nah, kemudian habis itu turun kembali dengan momentum yang gede. Artinya harga yang di atas tadi itu belum cukup murah. Ya, belum cukup murah. Nah, sampai ini berapa nih kalau emas 1815 ya 1815 dianggapnya udah mulai murah. Kenapa dianggap murah? Teman-teman bisa lihat itu berapa kali tes. Ya, berapa kali formasi V-nya itu nongol. Ya, pada saat dia turun sampai ke 185 lagi, nongol. 185 lagi, nongol. Nah, terakhir ngapain? Terakhir adalah spring. Ya, terakhir ada spring. Karena bisa ada spring, bisa nggak ada spring kan. Dia turun ke bawah untuk ngambil likuiditas terakhir, kemudian naik, hold. Naik, kemudian hold. Teman-teman bisa lihat kan, dia hold di situ. Jadi kalau dia hold, kita sebutnya sebagai antara LPS kalau nggak SOS. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya cukup simple ya. Cukup simple sebenarnya. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan. V-shape formasi. Formasi V-shape, setelah dia V-shape, dia hold. Nah, pada saat dia hold itu, apa sih tujuan dia hold? Ya, tujuan dia hold itu adalah gini. Ya, ini logiknya ya. Logiknya. Kita baca logiknya aja ya. Dia turun, berarti kan ini nongol bayar nih. Diskon harganya. Harga diskon, dan itu matter. Ya, karena harga tersebut dianggap murah oleh pasar. Ya, dianggap murah. Kalau saya sebut sebagai pasar, berarti kan dianggap murah oleh banyak. Ya, termasuk institusi segala macam itu dianggap murah. Ya, karena itulah makanya terjadi pemborongan barang. Di situ nongol demand. Ya, nongol demand. Nah, akhirnya jadi V-shape kemudian hold. Ya, V-shape kemudian hold. Ya. Nah, apa sih maksudnya hold itu? Ya bisa jadi dia retest, yang sering teman-teman sebut itu mungkin jadi apa ya, base ya dan lain sebagainya atau kotak atau apa gitu ya. Maksudnya adalah gini. Setelah gue borong nih, kemudian gue naikin harga segitu, ada yang turunin nggak? Ya masih ada kekuatan seller nggak di situ? Masih ada nggak? Ya, itu namanya hold. Dia wait and see. Ya wait and see. Apa yang dia wait? Apa yang dia wait? Apa yang dia see? Ya berarti kan akan ada katalis selanjutnya. Ya kalau kita bilang di ini cara membaca chartnya, dia sudah borong nih. Itu udah jelas-jelas akumulasi sudah terjadi, kemudian dia hold di atas, maka dia akan menunggu seller ada nggak nongol di situ. Gua udah naikin nih harganya. Masih ada yang tidak setuju nggak kalau harga ini sudah siap untuk naik? Masih ada nggak? Ya kalau masih ada, berarti kekuatan seller akan nongol lagi. Ya, nah ini tidak ada kebetulan ya. Hari Senin waktu pembukaan ini gap kalau nggak salah. Ya gap cukup
cukup tinggi. Nah, kalau ada gap, ya pasti akan ada potensi penutupan gap. Gitu ya. V-shape, habis itu hold. Teman-teman bisa lihat kayak misalnya Tekim. Tekim malah hold, kemudian mana dia? Nih di bawah ya. Ini kan dia turun ya. Ini tinggal teman-teman ukur lah V-shape-nya itu berapa kali ya. Kemudian dia hold ya, hold. Nah, pada saat di atas juga sama. Dia turun kemudian naik dengan cepat. Ya, naik dengan cepat. Nah, pada saat dia naik cepat dia hold kan. Ya. V-shape, V-shape. Ini kan udah jadi area di mana nongol buyer, kemudian spring. Ya, ini udah reakumulasi. Jadi ini set satunya, ini SOS-nya, ya SOS kan reakumulasi kan, kemudian naik kembali. Nah ini apa? Ini kan koreksinya kan, setelah dia naik, ini takim 15 menit ya. Sebentar, kita jadikan jam. Nih, ini ya ini kelihatan kan, ya dia turun. Ini kan sempat dia naikin nih di sini, ya di area 10.000 itu sempat naik, ya sempat naik. Nah itu berarti apa? Ngetes. Udah cukup murah belum? Ya, ternyata belum. Oh, oke, langsung dihajar turun. Nah, pada saat dihajar turun, ada V-shape. Ya, ada V-shape. V ini V. Oke, victory. Ya, victory. Ya, kemudian turun lagi. Pada saat mencapai ke bawah, V-shape lagi. Ya, bahkan sampai sempat turun sampai ke bawah, kemudian naik dengan cepat. Ya, naik dengan cepat, kemudian dia hold kan. Nih, teman-teman lihat. Ini hold. Ya, ini hold. Ini naik dengan cepat, dia masih hold, ya. Kemudian naik dengan cepat, ini naik udah keterlaluan cepat. Jadi karena itulah makanya kita mulai keluar. Nah, pada saat dia keluar, kita berarti kan akan tunggu V-shape lagi. Ini kan V-shape turun nih. Nah, turun sampai kemana? Biasanya nanti akan ada base. Ya, makanya ini halte-haltenya. Jadi dia turun, kemudian dia ngebase. Nah, dia pas dia turun, dia ngebase. Apain dia di situ? Kalau story-nya cukup jelas, ya story-nya cukup jelas, harusnya ya berarti ini kan koreksi kan. Koreksi, kemudian dia turun ke bawah. Ini mungkin nanti akan ada V-shape lagi, ya. Kemudian naik kembali. Gitu. Ini kan sebentar lagi ya, Tekim ya. 8.000 lah ya. Atau bisa nggak? Ini lagi ini ya, ini dia turun. Dia turun sampai ke berapa ini? Sampai ke 8.300. Nah, sampai 8.300 itu udah nongol buyer. Udah ada yang bilang bahwa ini udah murah. Ya, jadi makanya udah ada kenaikan. Tapi kenaikannya lu teman-teman bisa cek dong dari candle-nya kan. Candle masih cenderung kecil. Ya, ini bisa jadi nanti dia naik sampai situ kemudian turun lagi. Nah, pas turun ini ya kita tinggal lihat apakah itu udah selesai. Nah, nongol nggak yang namanya akumulasi dari bawah sini. Nah, kalau dia nongol akumulasi di bawah sini, kemungkinan besar ada gerakan lagi ke atas. Story-nya ada nggak? Ya, story-nya ada nggak? Ya, kalau kita lihat dari ini kan cukup banyak diekspor kan. Ini teman-teman lihat ya, dia kan jelas nanti akan apa yang terjadi pada rupiah itu jelas akan mencerminkan indeks harga saham gabungan juga. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan-perusahaan yang ada di dalam indeks harga saham gabungan itu kan memproduksi barang dan menghasilkan rupiah kan, ya pendapatannya dalam bentuk rupiah. Nah, kalau ada perusahaan-perusahaan yang punya utang dalam bentuk USD, ya jelas ini berbahaya. Kenapa? Karena dia harus bayar lebih mahal. Sedangkan produknya dalam bentuk rupiah, ya dia akan jauh lebih mahal. Nah, tetapi akan jauh lebih menguntungkan untuk produk-produk yang diekspor. Ya, jadi dia produksinya dalam bentuk rupiah, tetapi dia ekspor menghasilkan US dollar. Ya, itu jauh lebih menguntungkan buat mereka. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, di situ ada gap. Ada gap di 15.800 sekian sampai ke 16.200. Ya, jadi nanti kalau teman-teman lihat pergerakan rupiah ke USD ya itu sampai 16.200 sih jangan heran. Nggak perlu ada yang heran. Kenapa? Karena dia perlu menutupi gap itu. Nah, habis itu harusnya udah selesai. Ya, kita akan lihat akan banyak intervensi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia.
Kita bisa lihat di sini nih, ya pergerakan ini kan naik nih. Kemudian sudah terjadi penurunan di sana. Sudah terjadi penurunan di situ. Ya, nah apa yang terjadi di sini? Kan dia naiknya mulai perlahan kan. Artinya ini cuma untuk retest. Ya, ini pergerakan ke atas ini akan untuk retest. Jadi pasti Bank Indonesia akan menjaga itu. Ya, nanti mungkin dia akan capai lah sekitar 16.200 itu harusnya akan ditutup. Nah, capainya kapan? Lu akan lihat nanti pergerakan USD IDR itu ngebase. Ya, just setelah V-shape kemudian dia akan hold. Ya, dia akan best. Nah, hold ini nungguin apa? Nungguin naik atau tidak suku bunga The Fed nanti tanggal 2 November. Kalau naik itu biasanya akan ada pergerakan momentum, ya momentum. Jadi USD akan menguat, nutupin gap, ya habis itu mungkin akan ada intervensi untuk turun. Karena kalau kita lihat data secara angka ya untuk ekonomi US memang kelihatannya bagus. Tetapi kalau kita lihat di lapangan kok kayaknya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mencerminkan data itu. Jadi ya penguatan dari si USD ini itu akan sangat terbatas. Ya kita lihat ini ada satu potensi untuk sampai ke sini. Ya ini yang sedang kita tunggu itu sebenarnya adalah dia nge-hold. Ini kan lagi udah mulai nge-hold. Setelah V-shape, kemudian dia udah mulai hold. Hold ini ya sama, dia akan menunggu the Fed naikin suku bunga apa enggak. Yang jelas sih udah pasti akan naik. Jadi yang kita akan perkirakan adalah si indeks dolarnya itu akan sampai ke 110. Nah, kalau dia indeks dolar akan sampai ke 110 termasuk IDR kan akan sampai ke 16 ribuan. Gitu ya, teman-teman tinggal siap-siap aja dan moga-moga tidak bercokol lama di 16.000. Karena ya bahaya juga buat kita ya. Kenapa ya? Karena banyak sekali bahan baku untuk memproduksi barang-barang yang kita butuhkan itu masih diimpor gitu ya. Nah, teman-teman ini saya nggak akan ngomong-ngomong ini terlalu jauh lah ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya dari awal yang kita ngomongin itu apa? Yang kita ngomongin itu adalah kalau teman-teman memang mau melihat sesuatu di dalam technical dan lu mau konsisten di situ, lu tinggal capture saja technical atau chart-chart yang lu lihat bahwa dia memberikan big win ke lu. Ya, memberikan big win ke lu. Lu capture. Kenapa dia bisa big win? Kapan dia big winnya? Sebelum dia momentum harganya, apa yang terjadi sebelumnya? Nah, lu tinggal backtest. Lihat lagi dong yang lain gitu loh. Jadi nggak cuma 10 biji chart doang, habis lu analisa kan nggak cukup ya. Lu backtest, ada nggak yang lain seperti ini? Kalau dia terulang terus, nah, lu lihat, lu catat semua aturan-aturannya kan? Nah, habis itu lu vote testing, jangan lupa vote testing. Nah, pada saat lu vote testing, lu akan mulai memahami bahwa trading itu ternyata nggak cuma technical talk, nggak cuma fundamental talk. Di situ butuh yang namanya pengendalian emosi. Di situ butuh yang namanya pengendalian terhadap resiko. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di backtest belum tentu akan terjadi di vote testing. Karena kalau backtest itu tidak menggunakan emosi, ya, sedangkan kalau lu vote testing sudah mulai emosi bermain karena lu merasakan ada kehilangan sesuatu di sana. Ya. Nah, setelah lu dapat itu, ya lu pahami itu bahwa semua itu akan jadi sebuah proses. Nah, proses inilah yang lu perlu alami. Ya, sehingga ya lu akan bisa menjadi trader yang benar-benar mandiri, yang benar-benar dewasa apa enggak. Ya, tujuan kita di channel ini ya, itu adalah untuk itu. Ya, akhirnya nanti lu ya bisa melakukannya sendiri. Ini nggak perlu tergantung sama siapapun. Gitu. Dan akhirnya kita bisa benar-benar profit konsisten. Apapun keadaannya, gue bisa lihat dengan jelas, oh ini setupnya ya. Jadi gue nggak perlu harus nungguin komen dari ini ya, komando dari ini atau apapun gitu ya. Oh ini oke, kita masuk, oh masuk gitu kan, nggak usah. Ya, itu ya kurang lebih ini yang mau saya jelaskan ke teman-teman. Oke, sampai sini teman ada pertanyaan? Ya, cukup clear ya. Ya, kita bicara juga mengenai
V formasi, kemudian dia hold. Lu tinggal lihat aja, tinggal seperti apa sih formasi V yang perlu lu tungguin. Seperti apa, ngapain sih, kenapa harus ada V formasi. Ya, apa sih yang dimaksud logik daripada formasi atau V shape itu. Ya itu kalau waktu di COVID itu banyak loh. Ya kayak BCA, BBRI itu V shape semua. Jadi dia turun kemudian sampai di sebuah harga. Ya, orang bilang, oh, ini udah murah. Bukan orang sih ya, masih institusi udah mengatakan ini udah murah. Ya nih, teman bisa lihat V-shape-nya. Ada dia. Nih, ya. Turun, turun, jebol, pak gitu kan. Kemudian balik dengan cepat. Habis itu ngapain? Teman-teman bisa lihat dia retest kembali ke area itu. Habis itu V-shape lagi. Gitu. Kemudian hold. Kemudian hold. Ya, nih hold ini ya kadang-kadang teman-teman bilang lah bikin pattern apalah apalah nih habis itu dia mulai naik. Ini masih sempat turun lagi retest tuh. Ya, tetapi habis itu V-shape. Ya nih. Terus kemana dia? Ya gedein aja. Tuh. Ya, lihat dia turun, dia habis itu V-shape kan? Ini V-shape hold. Mana sih? Nih, ya. Nih. Ini turun, V-shape hold. Ya, hold. Ya, hold. Kalau pada saat dia hold, lu tahu lah ya. Kemudian dia naik lagi, hold. Ya, naik lagi, hold. Kalau lu lihat dari weekly, pasti dia V-shape juga. Ini kan? Ini lebih kelihatan kali ya. Nih. Tek, tek ya, V-shape. Kemudian tek, tek. Ya semua kayak gitu kan. Ini kalau di daily-nya V-shape, hold. Tuh. Ya, habis itu naik. Gitu. Nah, oke, kita lihat ya nih contoh apa katanya BRMS V-shape bukan. Ini BRMS. Nih, kan dia turun nih. Ini turun nih. Ya, apa yang lu tungguin? Kita mau tungguin dia balik. Ini udah balik belum? Ya jelas belum kan? Tetapi memang iya, dia udah balik ke area yang kita mau. Ini kan yang kemarin kita bilang terus kayak BRMS kan 167, 186. Ya, tetapi apakah ini udah V-shape? Ya jelas belum. Lu tinggal tungguin V-shape, kemudian hold gitu. Ya, apa sih yang kenapa harus hold? Itu konfirmasi. Konfirmasi. Jadi market mengatakan bahwa iya, area ini murah, 167, 186 murah, ya. Nah, tetapi begitu dia V-shape, dia angkat kembali ke area ini, ke area 200 ini. Nah, kemudian dia hold. Hold itu ngapain? Dia nunggu ada lagi nggak seller di situ. Karena yang kita tahu bahwa salah satu investor di BRMS masih membuang barang. Ya kan masih membuang barang. Nah, tetapi ada sekarang nih ada yang mengatakan sebagian nih ini udah murah. Jadi udah mulai ngambil. Tetapi ini kan belum V-shape. Ini belum, ya kan? Dia belum balik lagi. Ini V-shape kan begini dong. Ya, kemudian dia hold. Nah, pada saat dia hold itu, lu cek, ya ini kira-kira gimana nih? Ya, ini dia udah turun kemudian balik kembali ke posisi semula. Kemudian dia best. Ya, nah tujuan dia best itu ya itu untuk lihat itu. Gue udah balik lagi nih ke 200. Masih ada yang mau jualan nggak? Oh, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi ya. Tinggal kita konfirmasi dia break out dari kotak itu adalah tanda lu masuk. Itu kalau lu belum dapat BRMS ya. Kebetulan kita BRMS saya punya masih di BRMS berapa? 180 masih daerah sini. Ya, masih ada yang daerah sini, masih ada daerah sini. 120-an, 130-an. Gitu. Ya, ini belum V-shape. Oke, tapi memang sudah ada yang mengatakan bahwa ini murah. Jadi makanya mereka udah mulai ada pembelian kan. Ya entah itu nanti lu mau bilang ini adalah Morning Star atau apa gitu ya. Tetapi teman-teman jauh lebih enak adalah butuh konfirmasi. Ya. Nah ini kan di atas. Ini kan bagian atas kan. Ya. Nah kalau di bagian bawah di set 1 akan jauh lebih enak. Akan jauh lebih enak melihatnya. Karena kalau di set 1 kita tahu ya ada beberapa fase kan. A, B, C. Ya kalau dia udah C, D udah kita masuk. Ya C itu kan adalah
spring, V-shape, hold. Ya, holdnya kan di D. Ya, gitu. Ini juga kan, nih, ya, ini kan turun. Nih, turun ya. Kenapa ambil di sini? Turun, V-shape, hold. Ya, kemudian naik, hold. Ya, makanya kan ambil sini, ambil sini. Nah, ini turun lagi nih. Apa yang terjadi? Ya, tunggu dong. Ya, tunggu dia shape lagi. Atau dia nanti akan hold di mana? Gitu. Nah, hold itu yang kita sebut sebagai LPS. Gitu. Ya, ini saya mulai melihat ini, ya melihat formasi ini itu di forex. Dan itu kejadian gitu loh. Dan itu seringkali nongol gitu. Nah, teman-teman tinggal tes itu coba. Ya, tes. Ya, makanya kenapa saya cukup inilah cukup bersyukur mengenal forex ya. Karena di situ kita latihan gitu loh. Ya, dengan ngeliat kayak gitu, ya saya update juga buat teman-teman. Kayak lihat kayak gini kayaknya lebih enak gak? Ya, nah habis itu kalau lu lihat V-shape gitu, berarti kan ada SC, ada ST, SC1, ST2 kan? Ya, SC1, ST2, ya ST ya. Ya, siapa tahu ada ST3 kan? Nah, kalau ST3 kadang-kadang dia spring kan. Nah, spring habis itu pasti V-shape. Ya, spring habis itu pasti V-shape. Kenapa? Karena kalau dia turun tembus support kemudian naik dengan cepat itu pasti V-shape kan. Ya, nah V-shape hold lagi. Ya, V-shape hold. Itu di mana? Ya, makanya teman-teman cari V-shape hold ya udah pasti di C D. Itu ya kayaknya cukup clear gitu loh. C D. Habis itu udah tinggal kita ikutin kalau dia naik sampai ke atas lagi itu ada SOS kan? Itu udah reakup. Nah, reakumulasi itu biasanya akan ada V-shape lagi. Gitu. Karena kan dia SOS kan. SOS kan reakumulasi kan. Itu mungkin terjadi pada S hardware. Ya, teman-teman mungkin lihat saya lagi nunggu dia mau springnya kapan gitu. Nah, ini teman-teman lihat dia naik V-shape ya, kemudian naik lagi. Nah, ini kan dia udah ngehold nih. Ya, ini saya nggak tahu nanti dia akan sampai kapan lah ya. Dia udah ngehold. Nah, pas harga segini masih ada nggak seller yang nongol? Kalau nggak ada, udah ya. Saya sih cukupin untuk 1.000 lah, 1.000 aja lah kalau untuk S. Ya, dan yang kita lihat sekarang kalau lu ground checking ya, dia lagi anniversary. Anniversary dia masih diskon terus ini orang. Ya, nah saya nggak tahu apakah kebijakan dari Presiden Jokowi akan mempengaruhi dia apa enggak. Karena barang-barang dia juga barang import. Ya, dengan kata lain itu barang import gitu. Nah, apakah akan mempengaruhi? Yang saya tahu itu ya mungkin teman-teman juga juga mungkin ya kalau di bidang ini ya teman-teman pasti tahu lah garment itu lagi di stop. Ya, tekstil ya kan tekstil kita kan tahu sendiri dari luar kan. Um, Lu mau bilang Tanah Abang juga semua dari luar punya kok gitu kan. Nah, itu lagi lampu merah. Nah, saya nggak tahu yang teman-teman yang Justipan Bangkok ya itu juga udah tinggal hati-hati karena kalau dari Cina itu udah mulai, biasanya Bangkok juga mulai. Cuma biasanya Bangkok ini agak-agak ini agak licin nih. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi yang fokusnya pasti di sana, yang gede ya. Nah, tapi ini yang Bangkok-Bangkok itu seperti apa? Itu mesti hati-hati. Nah, yang lain-lain juga pasti kena tuh yang mainan. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa. Ya, pokoknya ada beberapa yang di lampu merahin. Ya, ada beberapa yang di lampu merahin. Jadi udah tinggal ya kalau saya boleh bersuara ya sebenarnya ini langkah agak-agak ini ya agak-agak prematur sih ya. Harus saya boleh katakan seperti itu. Kenapa? Karena saya eh, apa ya pelaku di sana juga. Kita berharap tidak ada barang import di luar masuk ke Indonesia. Tetapi barang-barang produk dalam negeri apakah cukup bisa memuaskan konsumen kita? Gitu. Itu yang mesti dicek juga. Ambil contoh lah ya, teman-teman membandingkan kain Tanah Abang sama kain yang ada di Bangkok atau di Guangzhou gitu ya. Jauh banget gitu loh. Padahal sebenarnya saya yakin banget kok konsumen dalam negeri nggak masalah lu pakai barang tekstil yang agak bagusan, kain yang agak bagusan ya untuk dijual di dalam negeri saya yakin nggak masalah kok dengan apa harga yang lebih mahal. Saya yakin banget nggak kok. Kenapa? Karena kalau lu lihat di Bangkok gitu ya, barang-barang Bangkok berapa sih? Ya baju 70.000 satu
atasan ya, saya nggak tahu ibu-ibu lah tuh, ibu-ibu lah pinter lah ya. 70.000, ada yang 40.000. Tetapi kalau lu bandingkan dengan yang di Tanah Abang, kayaknya beda. Ya gue lebih rela lah beli yang 70.000. Kenapa? Karena kan kita yang pakai. Ini fashion kan. Bener nggak? Ya, nah, ini suara hati lah ya. Ya, soalnya udah mulai terganggu nih. Gitu. Nah, yang lain-lain juga sama. Harusnya dalam negeri digenjot dulu, dibagusin. Agar yang luar negeri, ya kita jelas konsumen pasti akan berpindah kok ke dalam negeri. Kalau barang dalam negeri itu bagus, pasti akan pindah. Nah, cuman yang dalam negeri itu ya cuma bisa teriak-teriakan. Begitu TikTok Shop ditutup, yang lain diminta ditutup juga. Nah, kalau kalah bersaing cuman ngandelin itu apa ya, di bawah sayap induk ngapain gitu kan? Kita nggak akan besar. Ya selamanya ya tergantung dari pemerintah gitu. Buat apa? Gitu kan? Kalau kalau namanya bersaing ya lu lu tahu lu mentok ya lu cari dong cara lain untuk berjuang naik gitu ya. Sama kayak kita trading juga gitu kan. Kalau seperti awal-awal yang saya bilang, ya saya cari holy grail di forex. Ya saya cari holy grail di forex gitu kan. Ternyata ya saya juga sering ngomong kan ke teman-teman kan, nggak ada lu, nggak ada holy grailnya. Yang ada itu adalah ya udah lu kalau ngelihat ini udah cukup konsisten, sudah memberikan winning rate yang bagus, ya sudah itu aja gitu. Nah itu sama, saya cari gitu loh. Saya cari, nah ini mentok, itu mentok, itu mentok gitu kan. Kalau saya jadi kayak sorry to say ya pedagang-pedagang Tanah Abang, ya masa saya harus ke pemerintah, Pak, ini saya rugi terus loh di forex Pak. Berarti ini ada unsur penipuan. Masa saya ngomong begitu? Padahal kan kita tahu enggak kan? Ya kan ini semua ya karena kita. Ya lu pasang buy sell itu lu gitu kan? Ya habis itu lu panik sendiri lu jual padahal belum waktunya lu jual ya. Mau masa lu minta pemerintah untuk memperhatikan broker-broker kan nggak mungkin dong. Ya orang lu yang salah gitu kan? Kalau kita iya namanya kita yang salah ya sudah lu perbaiki gitu loh. Nah, lu tinggal bisa jadi sesuatu enggak gitu. Gitu. Sebenarnya ya bukan ya intinya sih sebenarnya kita udah mulai lihat ada mulai penurunan udah udah cukup banyak lah. Ya kalau bicara tekstil kan ada L1. Bu Elsa mana? Kita punya orang dalamnya. Kita cek gitu loh seperti apa mereka gitu loh. Nah, lu yang pasti adalah yang namanya persaingan ya lu mesti lebih baik gitu loh. Kita lihat Vietnam jadi kok. Vietnam jadi. Ya kan? Merdeka merdeka duluan kita, tapi kayaknya mulai maju mereka. Gitu. Kenapa gitu? Kok mereka bisa? Sama halnya dengan Cina kan? Cina apakah langsung jadi seperti saat ini? Enggak loh. Dia waktu tahun 80-an itu lebih susah dari kita. Iya lebih susah dari kita. Ya kenapa? Karena kakek saya pas pulang ke sana wah pokoknya udahlah kapok lah. Orang-orang di sini pulang ke sana kapok banget gitu. Jadi kayak kita kaya raya gitu. Jadi ya semua diminta lu uang berapapun habis kan di situ kan. Jadi mau nggak mau ya cepet-cepet pulang gitu. Tetapi sekarang beda gitu loh. Kok bisa berbeda? Ada apa? Tentu pasti ada sesuatu yang men-trigger dia menjadi dia berbeda. Gitu? Nah, kalau dia bisa, kita pasti bisa. Buktinya India sekarang udah mencoba untuk naik loh, bisa jadi dia akan menggantikan China. Ya, nah, habis itu di ASEAN kita lihat Vietnam. Itu Vietnam itu saya benar-benar nggak nyangka itu ya. Padahal kita pikir ya mata uangnya juga di bawah kita kan. Nah, kemudian mungkin saja ya sampai ke sana itu aduh, pokoknya saya udah siap banget gitu ya pas ke sana itu tidak sesuai harapan saya. Tapi enggak loh. Ekspektasinya beda. Pasti beda banget. Gitu. Kita lihat kemajuannya jauh lebih kuat gitu loh daripada kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita? Gitu loh kan lu bilang ekonomi keberapa terbesar di dunia sekarang kita. Ya kan? Kemudian bonus demografi kita gede. Masa ya lagi hangat ya kopi Vietnam lagi. Ya, masa masa kita apa namanya ya apa bonus demografi kita malah dimanfaatkan orang lain untuk di apa dijadikan cuan buat mereka. Ya harusnya di bonus demografi ini kita juga yang nikmati dong. Benar gak? Ya, nah itu makanya sekarang ya tinggal
mindset aja sih. Ya, nih sama balik lagi ke trading. Itu juga semua itu berawal dari mindset kita. Kan sering kali kalau lu kalah, bandar yang salah. Ya, kalau lu kalah, Bursa Efek Indonesia tidak mendukung retail. Ya kan? Ya, kalau lu kalah bisa-bisan ya tiba-tiba udah tinggal apa pokoknya gue udah sampai jual segalanya ternyata habis, lu nyalain juga. Ya, entah itu bandar lah, apa market maker lah, semua itu kalau gue nggak bisa berteman dengan market maker, maka gue nggak akan bisa menghasilkan dari trading. Ternyata tidak gitu loh. Kita mau baik-baik aja. Emang lu kenal market maker yang mana? Ya, teman-teman alumni kenal market maker yang mana? Ya, kita bisa profit kok. Ya, yang sering setor setor laporan ke saya itu Pak John. Ya, nah sekarang saya mau tanya gitu, Pak John, lu kenal sama siapa ini? Kok bisa dapat ACST, bisa dapat Meta, kemarin dapat berapa apa lagi gitu kan? Sampai sudah berapa ya? Oh, nggak ada ya, Pak. Saya pikir ada, Pak. Ya. Nah, lu cuan dari mana gitu loh? Berarti kan semua trading itu ya kita gitu loh, mindsetnya. Gitu kan, mindset kita gitu loh, bagaimana lu menjaga emosi, bagaimana lu menjaga risiko, kan poinnya di situ gitu ya. Ini balik lagi ya maksudnya ya balik ke trading ya. Saya cuma intermezzo mengenai tadi ya. Kalau lu punya daya saing ya ayo gitu loh, kita kita bangun bareng-bareng, kita naik bareng-bareng, pasti bisa kok, pasti bisa. Ya tahun ini harusnya sih cukup baik ya, maksudnya saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya, nanti saya survei deh ya. Ya harusnya cukup baik gitu loh, portofolio kita harusnya cukup baik tahun ini. Tahun yang lalu juga waktu COVID aja juga cukup bagus kan? Ya. Nah, tahun ini harusnya cukup bagus. Tahun depan ya mungkin memang ya saya nggak tahu sih ya. Kita akan lihat nanti ekonomi tahun depan lah ya. Karena kan yang sedang ditunggu oleh market itu adalah tanggal 14 Februari. Itu bukan hari Valentine ya. Itu adalah hari pemilu. Ya, itu ditunggu. Siapa? Ini kan pasangan-pasangan belum jelas nih. Baru satu satu pasang doang yang udah jelas kan. Wakil presidennya siapa, presidennya siapa. Nah, ini dua pasang masih belum jelas, tetapi udah mulai mengkerucut kedua orang. Ya, satu mungkin wakilnya akan dari P3, satu lagi wakilnya akan nongol dari kayaknya yang satu ini nggak ada partainya ya. Nah, kita tinggal lihat gitu loh. Ya, nanti tanggal 14, ya 14 dekat-dekat 14 ya. 14 itu nanti kan ada namanya survei cepat kan. Nah, biasanya kan udah langsung ketahuan tuh. Di situ market pasti akan antara apa nanti ada kayak kemarin Jokowi efek gitu kan. Nah, nanti pasti akan ada efek-efek itu. Ya kalau misalnya yang menang dua pasangan calon ya kita tahu bahwa akan diteruskan programnya kan. Tapi kalau yang menang satu pasangan calon yang lain ya biasanya akan berubah total. Nah kalau berubah total ini akan kemana market itu yang sedang ditunggu oleh pasar. Ya 2024 lah ya. Tetapi overall yang saya lihat ya saya nggak tahu teman-teman merasakan itu nggak. 2023 itu cukup bagus buat kita. Ya, cukup bagus ya kita ngomong apa deal kita dapat, edge kita dapat, DRMA, BET, ya, BDMN beberapa kali ya, apalagi ya ini saya nggak tahu nanti LP jadi nggak ya, Tekim masih dapat, kemudian ACST Meta ya ini Adi masih kita tunggu juga, apalagi BRMS juga masih di tangan. Kemudian yang nikel-nikel juga kita masih tunggu ya bagaimana aksinya nanti ya. Inco mungkin udah mulai V-shape ya, tetapi ya kita masih akan menunggu itu semua. Ya ini harusnya Oktober ini cukup jelas nih. Ya nih ya. Ya ini kan di area 5.400 kan Inco kan ya, ini memang ada reaksi di situ, tapi kita masih akan menunggu V-shape kemudian itu. Oh, OB OBM OBMD ya. OBMD. Oh, masih ada TPMA ya kita ya. Masih ada TPMA, apalagi ya. Nah, tahun lalu kan masih ada TMAS, SMDR ya, segala macam. Gitu. Jadi em, apa soal profit segala macam, oh masih ada highs kan. Nah, lu sebut aja lah. Ya, pokoknya intinya kita nggak mau yang sudah lewat kita masih ungkit-ungkit, tapi nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah, yang lewat-lewat ini itu jadi bahan buat lu orang untuk lakukan analisa, backtest. Kenapa dia?
Kenapa dia bisa dapet? Nah, yang loss juga lu ambil gitu loh. Contoh misalnya yang kemarin sempat kita stop loss itu MTEL. Nah, MTEL kenapa nih? Ya kenapa gue keluar dulu ya? Kenapa? Oh ya masih ada duit ya kita ya. Delta Dunia Makmur itu masih masih nongol, masih masih cukup kuat di situ dan sebagainya lah ya. Nah itu lu ambil ya kemudian lu backtest, jangan lupa for testing. Nah habis itu lu tinggal ikutin prosesnya. Itu yang paling penting deh. Ya proses ini nih bisa mendewasakan lu atau memusnahkan lu. Ya, tinggal pilihan jatuh ke tangan teman-teman. Ya, akan seperti apa. Oke? Oke, nanti kita ketemu lagi hari Rabu mendatang ya. Rabu kita lihat nanti market seperti apa ya. Masih ada sesuatu yang bisa kita korek-korek enggak. Ya, hari ini brand lumayan ya. BREN ya, tetapi ini kan adalah saham-saham baru IPO. Jadi ya nanti kita tunggulah reaksinya seperti apa. Oke? Ya. Oke, saya pikir saya cukupkan dulu sampai sini teman-teman. Ya, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Semoga bermanfaat. Thank you semua. Saya Jim pamit ya. God bless.